Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Novianti dari program studi pendidikan matematika semester 6 dalam mata kuliah Micro Teaching. Apa sih tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya saya persilahkan. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Sebelum kita masuk. Eko, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Ibu. Sakinah. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Kita langsung saja masuk di pembelajaran ya. Ada yang tahu kita masuk di kita belajar apa pada hari ini? Penyajian data, Bu. Ya, betul sekali Sakinah. Sakinah sudah baca bukunya ya tadi malam? Sudah, Bu. Pintar. Ibu tulis ya judulnya. Perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Penyajian data. Sebelum kita masuk di bagian-bagiannya, ada yang tahu data itu apa? Eko? Udah tahu? Fitri? Udah tahu? Oke, Sakinah. Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kejadian, analisis atau kesimpulan. Ya, betul sekali Sakinah. Saya benarkan ya. Jadi data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Kita masuk. Jadi kalian sudah paham apa itu data? Ya, Bu. Jadi tadi itu data, kita mengenal data dulu. Yang kedua, kita masuk di bagian berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua. Tulis ya anak-anak di bukunya. Ya, Bu. Nanti Ibu periksa catatannya kalau tidak ada yang menulis. Ada yang tahu berdasarkan cara memperolehnya data dibagi menjadi dua itu apa saja? Data. Eko, tahu data itu apa? Ya, Bu. Saya silahkan Eko. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yang kedua apa? Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung diperoleh dari pihak lain. Ya, betul sekali Eko. Jadi, data itu dengan berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Oke, kita masuk di bagian C, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Semuanya sudah catat tadi bagian A dan B-nya? Sudah, Bu. Oke, kita masuk ya di bagian C. Tulis ya anak-anak. Ya, Bu. Kita masuk di bagian ketiga, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada yang tahu tabel terbagi menjadi berapa?
3, Bu. Apa saja? Jelas sebutkan, Sakinah. Tabel baris kolam. Yang kedua, Tabel kontingensi. yang ketiga apa, Sakinah? Diagram lingkaran. Yang ketiga itu, Sakinah, tabel distribusi frekuensi. Oke, kita aplaus dulu buat Sakinah karena dia sudah berani untuk menjawab pertanyaan Ibu. Tepuk tangan anak-anak. Jadi kita masuk di bagian 1, yaitu tabel apa tadi? Tabel baris kolom. Jadi tahu contoh, Ibu beri contoh ya, tabel Bu. baris kolom itu bagaimana? Ya, Bu. Contoh penjualan motor perusahaan Z dalam 4 tahun. Yang dimana tabelnya itu seperti ini. Tahun 2016, 2017, 2000. Tulis ya anak-anak di bukunya. Iya, Bu. Jadi tabel baris kolom itu seperti ini ya. Dia terdapat 2 kolom dan di tahun di sini catatan perusahaan Z dalam 4 tahun terdapat tahun 2016 itu banyak motor yang terjual 70.536. Tahun 2017 terdapat motor yang terjual 65.678. 2018 56.345 dan seterusnya. Oke, sampai sini paham tentang tabel baris kolom? Ya, Bu. Oke, kita masuk di bagian kedua, tabel kontingensi. Kontingensi ya. Ibu berikan contoh lagi. Tabel kontingensi itu bagaimana? Di sini contohnya tabel jumlah siswa pria dan wanita kelas 7 di sekolah SMP. Kolomnya seperti ini. Tulis ya anak-anak di bukunya. Ya, Bu. Dan perhatikan baik-baik Ibu di depan. Ya, Bu. Jadi tabel kontingensi itu seperti ini. Sudah lihat anak-anak? Ya, Bu. Ya, itu bentuknya membagi barisnya menjadi 2, di mana seperti contoh di atas, jenis kelamin kelas 7 kurang 7 sampai 1, di mana prianya itu 17, wanitanya itu 19. 72 itu prianya 18, wanitanya 17. 7 tuh kelas 7, prianya itu 18, wanitanya 18. Di 74
prianya itu 18, wanitanya 18, dan begitupun seterusnya. Kita masuk di bagian ketiga. Sebelum itu sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi kita masuk di tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Contohnya, sudah lihat di atas anak tabel distribusi frekuensi itu bagaimana? Jadi tabel distribusi frekuensi itu nilai 51 sampai 60 itu terdapat 7 orang anak. Nilai 61 sampai 70 terdapat 25 orang anak. Ya, begitupun sampai seterusnya di mana jumlahnya itu banyak anak adalah 60 siswa. Sebelum kita masuk di bagian D, sampai sini paham dari kalian sudah tahu membedakan tiga tabel dari menyajikan data? Sudah, Bu. Jadi seperti ini ya, kalian itu harus hafal bagaimana bentuk-bentuk tabel tersebut. Yang dimana tabel baris kolom, tabel kontingensi, begitupun tabel distribusi frekuensi. Oke, kita masuk di bagian ke D. Bagian ke D itu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, ada yang tahu diagram terbagi menjadi berapa? 3, Bu. Ya, Fitri, apa saja itu tiganya? Diagram apa? Diagram batang. Yang kedua, diagram apa, Fitri? Diagram garis. Yang ketiga, diagram apa? Diagram lingkaran. Ya, betul. Ibu beri poin ya kepada Fitri karena dia benar jawab semua. Jadi kita beri poin. Jadi 1 poin itu 5. 1 orang itu Ibu kasih 5 poin ya. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita bahas. Yang pertama, diagram batang. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu, diagram batang adalah melukis sumbu mendatar untuk menyatakan kategori dan sumbu tegak untuk menyajikan nilai data. Ibu beri contoh agar kalian paham bagaimana itu diagram batang. Kalian catat ya anak-anak di bukunya. Ya, Bu. Berikut adalah tabel data jenis pekerjaan orang tua pada sekelompok anak di sebuah bimbingan belajar X, Y, Z. Seperti ini diagram batang. Ibu beri contoh dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jenis pekerjaan PNS, pedagang, petani, pegawai swasta, dan lain-lain. Banyaknya 5,
10, 9, 12, 4. Jadi, kalian perhatikan, jadi diagram batang itu seperti ini. Kita buat sumbu mendatarnya dulu. Sudah? Kita tulis di sini karena di sini bagusnya kita mulai dari 0 karena di sini batasnya 12, jadi kita kasih sampai 14 saja. Bisa lebih dari 14 juga, enggak apa-apa. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 saja. Di sini PNS, pedagang, petani, pegawai swasta, dan lain-lain. Kalian perhatikan ya. Jadi, berapa tadi Sakinah? PNS ada berapa? 5, Bu. Ya, jadi kita masuk di bagian kita gambar langsung saja gambar. PNS itu 5. Jadi 5-nya itu berada di tengah antara 4 dan 6. Pedagang ada berapa? Ada yang tahu? Pedagang berapa tadi? 10, Bu. Ya. Langsung saja kita gambar ya. Petani 9, Bu. Ya, petani itu 9, berada di tengah antara 8 dan 10. Pegawai berapa? 12, Bu. 12. Anakku pintar-pintar semua ya. Lainnya dan lain-lain ada berapa? 4, Bu. Ya, kita gambar langsung saja 4. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Bagaimana itu gambar diagram batang? Paham? Ya, Bu. Ya. Jadi langsung saja kita masuk di bagian kedua, diagram baris. Diagram baris. Sebelum itu, jadi diagram, Ibu jelaskan sedikit tentang diagram baris itu. Diagram baris umumnya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan untuk melihat gambaran perubahan peristiwa dalam periode waktu tertentu. Langsung saja kita gambar diagram baris itu seperti apa. Jadi diagram baris kita buat sumbu mendatar juga seperti tadi diagram batang. Kita tulis lagi di bawahnya PNS, pedagang, pegawai, petani, pegawai, lain-lain. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi PNS tadi itu berapa? PNS tadi berapa, Nana? 5, Bu. 5. Seperti tadi, dia berada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Pedagang ada berapa? 10, Bu. 10. Jadi kita kasih rata 10 ya ini anak. Ya, Bu. Petani ada berapa petani? 9, Bu. Petani 9. Seperti tadi, dia berada di tengah-tengah antara 8 dengan 10. Pegawai ada berapa? 12, Ibu. 12. Lain-lain ada berapa? Ada 4. Langsung saja kita gambar diagram barisnya. Diagram garisnya seperti ini.
Perhatikan ya anak-anak. Kita ikut saja titik-titik ini. Di mana? Ya, ini dibilang diagram garis. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, langsung saja kita masuk bagian ketiga, yaitu diagram lingkaran. Sini ya, di sini saja karena nggak muat. Diagram lingkaran. Sebelum itu, Ibu jelaskan sedikit lagi. Diagram lingkaran itu adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan untuk menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu data. Ibu berikan lagi contoh ya. Contohnya golongan darah, di sini frekuensi. Golongan darah A frekuensinya itu 10. Golongan darah B itu frekuensinya 8. Golongan darah AB frekuensinya itu 6. Golongan darah O frekuensinya itu 16. Di sini ada soal, buatlah diagram lingkaran ya dari data tersebut dalam sudut atau derajat. B, dalam persen juga. Sampai sini anak ada yang tahu jawaban bagian A? Sudut atau derajat? Tidak, Bu. Tidak. Baik anak-anak, langsung saja Ibu jelaskan ya, perhatikan dengan baik-baik. Kita masuk di bagian A dulu. Jawab. Bagian A tadi sudut dan atau derajat. Sudut atau derajat. Kita gambar dulu yang seperti ini tadi. Golongan darah, frekuensi dan sudut. Golongan darahnya A tadi 10, B 8, AB 6, O 16. Jadi langsung saja kita jumlah dulu ya. 10 tambah 8 tambah 6 tambah 16 ada berapa? 40, Bu. Oke, siapa jawab tadi 40? Eko? Bukan? Dinda? Oke, Dinda, Ibu berikan 5 poin. Langsung saja Ibu jelaskan. Di sini 10. Langsung saja kita kasih masuk rumusnya. Frekuensinya itu 10 per dibagi jumlahnya 40 dikali 360 derajat. Di sini saja ya. 10 per 40 dikali 360 derajat sama dengan 300. Dimana ambil 360 derajat? Jadi dalam satu lingkaran itu dalam satu lingkaran itu 360 derajat. Jadi langsung saja kita bagi 360 dibagi 40 sama dengan 9. Jadi 10 dikali 9 hasilnya berapa anak? 90 derajat, Bu. Ya, betul. Jadi yang ke-8 lagi. 8 per 40 sama seperti yang tadi.
360 derajat kita bagi lagi jadi 9. Jadi 8 kali 9 ada berapa? 8 kali 9 ada berapa? 72 derajat, Bu. Ya, betul. Yang ketiga ada 6. 40 dikali 360 derajat. Kita bagi lagi tadi. Jadi 6 kali 9 sama dengan 56 Ibu. 5 berapa? 54 Ibu. Ya, betul. Kita masuk di bagian golongan darah O tadi. 16/40 dikali 360 derajat sama dengan, kita bagi lagi seperti tadi, 9. 16 kali 9 ada 144 Ibu. ya, betul sekali. Derajat. Jadi jumlahnya ini 90, 72, 54 derajat sama 144 derajat. Hasilnya 360 derajat dalam satu lingkaran. Paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Oke, langsung saja. Jadi diagram lingkarannya itu dalam sudut atau derajat seperti ini. Di sini A, B, O. Berapa tadi A-nya? 90 derajat. B-nya 72 derajat. AB-nya ada berapa tadi AB-nya? 54, Bu. 54 derajat. O-nya 144. 144. Sampai sini paham anak-anak? Iya, Bu. Oke, langsung saja kita masuk di bagian B-nya tadi, persen. Persennya kita seperti gambar yang di atas tadi. Langsung saja kita masuk di rumusnya, di mana persennya itu dalam satu lingkaran itu terdapat 100%. Kalau derajat tadi 360 derajat, kalau persen itu 100%. Langsung saja golongan A itu 10 dibagi 40 dikali 100. 100% sama dengan kita, karena 40 dibagi 20 hasil bisa dibagi, dan 100 juga bisa dibagi 20. Langsung saja kita bagi 20 dimana hasilnya 100 itu dibagi 25. 40 dibagi 20 itu 2. Jadi 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 5 ada 25%, Bu. ya, betul. Kita selanjutnya golongan B, 8/40 dikali 100%. Sama seperti tadi, dibagi 20, hasilnya 5, sini 2. Jadi 8 bagi 2 ada 4. 4 kali 5 berapa, Nana? 4 kali 5? 20%, Bu. Ya, betul. Yang ketiga, berapa lagi yang ketiga? Golongan darah AB, 6/40 dikali 100%. Sama seperti tadi, dibagi 20, hasilnya 5, di sini 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 5 berapa? 15%, Bu. Ya. Yang keempat, golongan darah O, yaitu 16 dibagi 40 dikali 100% dibagi 20. 5 tadi, 2 di sini, jadi 16 dibagi 2 ada 40%, Bu. bukan. 16 dibagi 2 itu kita belum masuk di situ. 16 dibagi 2 itu 8. 8 kali 5 berapa? 40%, Bu. Ya, 40%. Jadi kita total semuanya 25 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 40, hasilnya 100%. Ya. Jadi dalam satu lingkaran itu terdapat 100%. Jadi gambarnya seperti ini, sama dengan tadi derajat. Ibu salah ya. Sini saja.
Sini A, sini B, sini AB, sini O. Berapa tadi di A? 25%. Kalau di B 20%. Kalau di AB 15%. Kalau di O 40%. Jadi semuanya 100%. Oke, sampai sini paham anak-anak? Ya, Bu. Baik, Ibu berikan tugas ya. Ya, Bu. Buka buku cetaknya, halaman 125 bagian A. Tugasnya itu tentang tabel, yang bagian B itu tentang diagram. Jadi besok kalian kumpul di meja Ibu. Baik anak-anak, berhubung pertemuan kali ini sudah selesai, Ibu harap kalian pelajari bukunya dengan baik-baik dan jangan lupa kerjakan tugas. Tetap semangat di pandemi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Aplaus buat kalian semua. Oke anak-anak, terima kasih.